Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Saya Lovai Tarot, selamat datang ke channel Tarot saya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan yang sudah memberikan komentar. Buat yang baru pertama kali datang, selamat datang. Semoga pesan yang disampaikan kali ini bisa beresonansi dengan situasi yang tengah kalian alami. Nah, tema pilih kartu atau pick a card kita kali ini adalah apa angan-angan atau doa atau impian terbesar kalian yang akan terwujud dan bagaimana serta kapan terwujudnya, oke? Jadi untuk bacaan kali ini, untuk setiap pile saya akan bagi jadi dua bagian. Jadi pertama, saya akan identifikasi dulu apa sebenarnya yang hati jiwa kalian tuh paling dambakan atau inginkan. Jadi kadang-kadang kita agak bingung mengerti jiwa atau hati kita sendiri. Apa sih sebenarnya yang kita mau? Kok kayaknya ada yang kurang dalam hidup saya? Misalnya kita udah punya kerjaan, udah punya segalanya, tapi kok ada yang kurang. Dan kita kadang-kadang mikirnya mungkin saya perlu pindah kerjaan yang lebih bagus atau pindah ke tempat yang lebih bagus. Tapi sebenarnya yang kurang itu misalnya kurang punya teman yang bisa dipercaya atau mendambakan pasangan hidup seperti itu. Jadi kita akan identifikasi dulu apa sebenarnya dambaan hati kalian dan bagaimana atau kapan hal tersebut akan terwujud. Oke? Nah, kita ada 3 pile di sini. Yang pile pertama saya sebut pile imut karena saya pakai deck yang imut-imut ini, deck dari Korea, namanya Delos Tarot ya. Untuk pile yang kedua saya sebut pile dreamy karena kesannya seperti ini, under the sea. Temanya mermaid tarot namanya ya. Oke. Untuk pile yang ketiga saya namakan pile gotik karena gambarnya agak-agak serem-serem gitu, gelap-gelap. Ini adalah haunted house tarot ya. Mungkin seharusnya saya milih maksud saya deck yang lebih ceria, tapi nggak tahu kenapa deck ini manggil, jadi saya pakai aja. Dan deck ini biasanya nggak tedeng aling-aling, bener kan? Spellingnya tedeng aling-aling. Jadi selalu memberikan jawabannya lugas gitu. Jadi saya suka pakai deck ini. Oke. Nah, untuk memilih deck yang bisa memberikan jawaban paling akurat, jangan ikuti keinginan mata. Jadi misalnya kalian suka yang ini karena warnanya imut-imut, atau suka yang ini karena kesannya dreamy banget. Meskipun memang saya namanya pile imut-imut dan dreamy, tapi tolong jangan pilih berdasarkan mata atau berdasarkan selera aja. Pilih berdasarkan suara hati kalian manggilnya kemana. Jadi pile mana yang manggil gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengennya pilih ini atau ini, tapi kok kayaknya yang manggil ada pesannya tuh di sini. Nah, pastikan kalian memilih yang ini karena kemungkinan pesannya akan akurat. Oke? Jadi seperti biasa timestamps ada di description box dan ada di comment section, dan saya akan mulai dengan pile yang pertama. Halo rekan-rekan semua yang memilih pile nomor 1 atau pile imut. Kita akan memakai Delos Tarot untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh hatimu atau jiwamu, keinginan terdalammu, impian atau angan-angan dari lubuk hatimu yang terdalam, dan kapan atau bagaimana impian atau angan-angan atau harapan ini akan terwujud. Oke? Jadi seperti sudah saya bilang di intro tadi, kita akan lihat dulu apa sebenarnya yang hati dan jiwamu inginkan, karena kadang-kadang kita nggak tahu keinginan jiwa dan hati kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa kesepian dan kita pikir mungkin kita butuh pasangan gitu, karena kita mungkin melihat banyak orang pacaran di mana-mana dan kita merasa sangat single gitu ya. Tapi mungkin yang sebenarnya kamu butuhkan cuma lingkaran pertemanan yang setia, yang selalu bersedia mendengarkan kamu di saat kamu mengalami masa sulit, atau siap membantu kamu, atau teman-teman yang mengerti perasaan dan pikiran kamu gitu. Jadi kita akan lihat dulu apa sebenarnya yang jiwa dan hatimu inginkan, apa keinginan jiwa dan hatimu yang terdalam. Oke? Oke.
Oke, jadi untuk PAL 1, untuk rekan-rekan se-Indonesia atau rekan-rekan yang berasal dari Indonesia yang memilih PAL 1, apa sebenarnya keinginan hati dan jiwa mereka yang terdalam? Kita lihat apa sebenarnya yang hati dan jiwa mereka rindukan atau dambakan. Oke, apa sebenarnya yang PAL 1 hati dan jiwanya dambakan? Ups, saya nggak akan ambil itu karena itu kesenggol tangan. Jadi Three of Pentacles in reverse. Oke, kita ambil lagi beberapa kartu lagi, mungkin 5 kartu ya. Apa sebenarnya yang PAL nomor 1 inginkan? Kayaknya barusan saya ngomong soal pertemanan, mungkin ada hubungannya dengan relationship. Oke, apa yang sebenarnya PAL 1 inginkan? Yang sebenarnya mereka inginkan. Apa yang sebenarnya PAL 1 inginkan? Oh, kartu ini keluar lagi. Oke deh. Oke, 2 kartu lagi mungkin ya, biar lebih jelas. Tapi sudah kelihatan sini. Dua kartu lagi mungkin spirit guides untuk PAL nomor 1. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka dambakan? Apa sebenarnya yang mereka dambakan? 2 kartu lagi. Apa yang PAL 1 sebenarnya dambakan? Oke. Satu lagi mungkin. Satu lagi. Oke, jadi PAL 1, kamu ini menginginkan gimana ya, kamu tuh pengen temen atau pengen suatu relationship yang gak cuman basa-basi, kayak seperti orang cuman kayak seperti cuman temen. Mungkin kamu punya banyak temen di kantor, mungkin kamu orangnya gaul, tapi kamu tahu kalau itu bukan persahabatan sejati. Jadi orang-orang ini cuma ya kayak sama kamu tuh ya karena sekantor aja gitu. Terus mereka tuh mungkin ada yang carmuk, mungkin ada yang butuh sesuatu dari kamu makanya baikin kamu, atau mungkin mereka cuman ya karena sekantor aja gitu, jadi mau nggak mau harus bergaul gitu. Jadi kamu udah enek kali mungkin dengan hal tersebut. Kamu tuh sebenarnya, jadi kamu akhirnya kepengen sendiri. Istilahnya kalau dulu ya waktu saya kerja ya, saya tuh nggak pernah ikut outing company bareng karena ya maksud saya kalau liburan sama teman-teman kantor apalagi rame-rame gitu ya, karena saya orangnya introvert. Mungkin kalian di sini banyak yang introvert atau mungkin kalian extrovert, tapi ada istilah ambivert sih. Jadi kalian extrovert tapi dari luar kelihatan extrovert, tapi sebenarnya kalian mendambakan hubungan relationship yang lebih soul to soul level gitu, lebih dalam. Jadi bukan hubungan yang dangkal. Jadi kalian nih mungkin merasa lebih seneng kalau sendirian, karena dengan sendirian kalian nggak perlu jaim sama orang lain. Kalian bisa jadi diri kalian sendiri. Jadi mungkin kalian suka pergi sendiri, touring sendiri, nonton film sendiri mungkin. Kalian perlu me time gitu. Ada juga beberapa di antara kalian yang mungkin ya itu tadi extrovert, jadi kalian punya banyak acara, agenda, mungkin suka ke pesta-pesta gitu, tapi ujung-ujungnya kalian butuh recharge. Kalian butuh waktu sendiri untuk merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan dengan the world nih kayak seperti apa ya, the world itu biasanya suatu apa ya, suatu penyelesaian dari suatu cycle, atau kartu ini juga bisa melambangkan traveling. Mungkin kalian suka traveling sendiri,
Jadi itu mungkin salah satu dambaan kalian. Mungkin kalian pengen melihat dunia sendiri, menikmati dunia sendiri, punya dunia sendiri. Ya. Jadi kalian tuh pengen merasa bahagia meskipun sendirian, alone but not lonely gitu loh. Karena kalian tuh udah cukup mengalami hubungan-hubungan yang kayak gini. Sebenarnya kalian tuh pengen ada relationship dengan orang lain. Tapi kebanyakan relationship yang kalian temui itu ya hubungan kerjaan, hubungan saling menguntungkan, bukan hubungan yang soul to soul atau heart to heart. Jadi kalian menginginkan itu, dan alasannya kalian pengen mungkin keliling dunia atau bertualang sendiri, mungkin adalah karena kalian pengen mencari ini. Beberapa di antara kalian merindukan soulmates. Tapi soulmate ini tidak harus berarti cinta, oke? Karena kita juga punya The Sun, dan The Sun ini major arcana, jadi lebih tinggi ya daripada yang minor. Jadi kalian tuh menginginkan hubungan yang benar-benar soul to soul. Soulmate itu bisa nggak selalu harus romantis, bisa juga persahabatan, platonic, bisa juga yang antara platonic sama romantis. Jadi lebih dalam daripada pertemanan, kayak seperti kakak, lebih akrab dari kakak sendiri, atau adik sendiri lebih akrab dari keluarga, tapi nggak romantis gitu. Jadi bisa romantis, bisa platonik gitu ya. Nah terus Eight of Swords ini, mungkin kalian itu pengen mencari persahabatan ini, cuman ada banyak pikiran, ada banyak hal yang membatasi kalian untuk mencari persahabatan ini. Jadi mungkin rasa nggak pede, mungkin takut dimanfaatkan, mungkin kalian takut orang melihat diri kalian yang sesungguhnya terus mereka nggak suka. Jadi ada ketakutan yang memenjara kamu sehingga jiwa kamu nggak bebas. Kalau mau ngomong soal harfiah, secara harfiah ya, ada juga kamu simply nggak usah ngomong yang berat kayak tadi, bisa aja kamu cuman bosen sama kerjaan ya, bosen kerja, dan kamu tuh pengen cari sesuatu di luar yang baru, persahabatan baru, ketemu orang-orang baru, bertualang ke tempat baru. Tapi ada Eight of Swords ini, ada ketakutan, mungkin karena kamu terbiasa di zona nyaman. Jadi kalau melakukan hal-hal yang belum pernah kamu lakonin, misalnya traveling sendiri atau cari teman baru gitu, kalian merasa nggak pede. Iya bener kan? Eight of Cups. Jadi kalian tuh merasa di tempat yang sekarang tuh sudah jenuh, udah titik nadir gitu, titik jenuh. Dan kalian tuh mau cari sesuatu yang baru yang bisa memuaskan. Ini istilahnya cangkirnya udah kosong semua. Cangkir tuh emosi. Jadi kalian tuh udah drain sama hidup yang begitu-begitu aja. Dan kalian mencari cangkir ke-9. Cangkir ke-9 ini, oh ya, saya jadi ingat ada dongeng tuh. Ada dongeng 1001 malam atau apa, saya baca di buku kumpulan dongeng. Jadi ini ada satu pangeran, dia punya satu tempat harta. Jadi pas ayahnya meninggal, dia jadi raja, terus dia memerintah sewenang-wenang, uangnya habis. Nah terus dia bingung cara bayar utang gimana. Nah terus ada surat peninggalan ayahnya atau apa saya lupa, suruh dia turun ke ruang harta yang tersembunyi di bawah tanah, dan di situ ada 9, sebenarnya ada 9 patung emas, tapi yang ada patungnya cuma 8. Yang ke-9 tuh cuma kayak kayak alasnya doang, tapi nggak ada patungnya. Nah dia harus mencari patung ke-9. Nah dia dibantu oleh satu jin, dan jin ini memberikan dia cermin. Nah cermin ini dia harus mencari. Jadi jin ini janji kepada dia akan memberikan patung emas yang ke-9 kalau si pangeran ini berhasil menemukan gadis yang sempurna. Nah cara mengetahui gadis itu sempurna atau enggak, dengan bukan gadis sempurna ya, gadis yang murni hatinya tuh murni gitu, suci gitu. Jadi dikasih cermin, kalau gadis manapun yang melihat ke cermin itu langsung cerminnya berkabut, berarti gadis itu punya banyak banyak kekurangan lah,
Dan bukan berarti orang nggak boleh punya kekurangan ya, tapi maksudnya hati mereka tuh udah toksik gitu. Nah, terus ketemulah akhirnya ini anak-anak perempuan, dilihat begitu dia ngeliat ke cerminnya nggak ada kabut. Jadi hati anak perempuan ini murni, polos gitu. Nah, si pangeran ini jatuh cinta sama si cewek ini, tapi dia sedih karena dia harus nepatin janjinya ke si jin ini. Jadi dia harus kasih sama jin ini, si perempuan ini, baru dia bisa dapat patung emas. Nah, jinnya bilang oke, saya ambil ini cewek, nah kamu pulanglah, kamu lihat di ruang harta sudah ada patung ke-9. Tahu nggak, pas dia pulang pangerannya dan lihat di ruang harta, patung ke-9 itu apa? Bukan patung, gadis itu yang dia sudah jatuh cinta. Nah, jadi keadaan kalian tuh seperti itu. Kalian tuh aduh, aku sudah punya semuanya, mungkin sudah uang ada, segala ada, koneksi ada, tapi hatiku kok kosong ya. Aku ingin mencari sesuatu. Ini juga bisa berarti kalian memulai maksudnya yang tahap ini, tahap mengejar karir sebagainya udah selesai. Sekarang waktunya mencari relationship, sesuatu yang kurang. Cangkir ke-9, oke, patung ke-9. Nah, dalam mencari patung ke-9 nih, mungkin kalian akan mengalami banyak konflik gitu ya, dan kalian harus berani mengambil resiko, melakukan hal-hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, supaya kalian tuh bisa living life to the fullest, oke? Jadi mengalami hal-hal yang baru, yang membuat kalian tuh seperti anak kecil lagi rasanya, kayak bebas saja gitu, bertualang, nggak usah takut, nggak diruwetkan pikirannya dengan segala keribetan atau apa gitu, nggak terlalu banyak mikir gitulah istilahnya. Nah, tapi ya ini, dengan Ace of Swords kalian harus tahu kebenaran ini. Ace of Swords, kalian harus tahu kebenaran ini. Ini ceritanya kayak pisau yang bisa memutuskan ini tali-tali ini. Dan dengan demikian kalian baru bisa berani mulai melihat, oh rupanya di dunia sana, di luar sana masih banyak yang belum aku alami gitu. Jadi itu pengalaman baru, teman-teman baru, sesuatu yang bisa memuaskan jiwa kalian. Dan itu harus dicari ya, istilahnya harus dicari. Coba aku mau perjelas ini Eight of Swords ini apa sih? Apa yang bikin kalian ragu dan takut? Apa yang please clarify Eight of Swords Spirit, please clarify Eight of Swords. Wow. Oke. Ini yang paling depan ya. Jadi sebenarnya nih kalian nantinya kalian akan berani mengambil risiko untuk meraih kebahagiaan itu, menjangkau kebahagiaan itu, entah dengan traveling, entah dengan melakukan sesuatu yang belum pernah kalian lakukan, mencari tahu apa yang bisa membuat kalian merasa hidup lively, bahagia gitu, nggak datar atau kosong kayak sekarang gitu. Tapi ya, jadi kalian harus mungkin kalian akan dibuat sangat nggak nyaman dengan keadaan yang sekarang. Jadi mungkin keadaan sekarang ini kalian masih bisa tahan, tapi lama-lama kalian nggak akan tahan lagi. Jadi maksudnya gini loh, ketakutan kalian akan dikalahkan oleh rasa nggak enak, karena jiwa kalian merasa ada yang kosong, ada yang kurang, dan setiap hari itu kalian merasa, aduh hidup gue begini-begini aja gitu. Jadi akhirnya nanti kalian nekat ya. Eight of Pentacles, Wheel of Fortune. Oh ya, jadi kalian akan mulai melakukan hal-hal jadi mungkin mengasah skill baru. Jadi misalnya gini, kalau kalian pengen belajar bahasa asing tapi males gitu, atau takut nanti udah bayar mahal-mahal
nggak ada hasilnya, atau aduh males gue gitu. Nah, tapi kalian lama-lama akan merasa makin gak enak, jadi akhirnya terpaksa cari-cari hal baru, dan itu kalian akan belajar dari situ, dan hasilnya adalah Wheel of Fortune. Jadi Wheel of Fortune ini ya keberuntungan berada di pihak kalian. Lihat kan hampir sama kan ini. Jadi baru setelah kalian kerjakan apa yang seharusnya kalian kerjakan, misalnya kalau mau traveling sendiri, kalian harus siap-siap, harus bisa mengatur segala sesuatunya dari tiketing, booking hotel, segala macem, backpacking, itu kalian harus atur semuanya. Jadi ambil tindakan konkret supaya kalian bisa beneran jadi traveling. Jadi jangan cuma dipikirin aja. Jadi kalian selama ini cuma mikir muter-muter begini doang, tapi belum dijalanin, ya. Jadi akhirnya kalian enek sendiri, enough is enough, udah gue nekat aja gitu, gue jalanin gitu. Tapi ya gitu, harus nggak boleh sembrono. Jadi kalau misalnya mau traveling gitu, atau misalnya mau dating aja, atau mau cari pertemanan baru di internet, itu kita udah harus kayak tahu seluk-beluknya gitu, tahu cara mempersiapkan diri, misalnya bikin paspor, bikin profil yang bagus gitu. Terus kalau misalnya ini soal dating, ketemu orang di internet, kalian harus hati-hati, pelajarin gitu orang ini maksudnya beneran mau berteman atau mau nipu orang atau gimana. Dan kalau misalnya kalian mau traveling, ini sih kayaknya lebih ke traveling ya, karena banyak pergerakan. Itu kalian harus tahu mau ke negara mana, terus di sana mau cari apa yang mau dicari di sana, terus ya pokoknya dimanifestasikan lah itu impian kalian. Oke? Nah, jadi sekarang kita mau tahu ini kapan kira-kira terwujudnya dan bagaimana. Jadi untuk pak nomor 1, kira-kira kapan impian mereka ini bisa terwujud? Kapan impian mereka bisa terwujud? Oh ya, satu hal lagi saya lupa ngomong. Tadi kartu Eight of Pentacles dan Wheel of Fortune, mana ya? Waduh, kemana ya kartunya? Anyway, tadi kartu Eight of Pentacles dan Wheel of Fortune juga bisa berarti kalian harus nunggu waktu yang tepat gitu mungkin ya. Jadi kalau kondisi sekarang belum memungkinkan kalian untuk bepergian, kalau misalnya ini soal traveling, atau waktunya belum dirasa tepat, kalian lakukan aja persiapannya. Jadi kalau begitu waktunya tepat, kalian bisa langsung berangkat gitu. Mana ya kartunya tadi? Nah, ini dia ya. Jadi kalau emang udah nggak tahan lagi, manifestasikan. Jadi bikin paspor, lihat-lihat itu apa, diskon tiket segala macem. Terus kalau pas dirasa waktunya tepat, itu intuisi kalian akan ngasih tahu, oke, ini sudah saatnya liburan, ayo berangkat gitu. Oke. Nah, sekarang kapan kira-kira ini terwujud? Kapan mimpi ini akan kesampaian? Untuk pas 1, kapan impian mereka atau dambaan hati mereka ini akan kesampaian, Spirit? Kapan? Satu kartu aja please. Kapan akan kesampaian? Kira-kira kapan akan terwujud, atau kapan doa mereka akan dikabulkan? Satu kartu aja Spirit, thank you. Seven of Cups. Ini bisa jadi 7 bulan ya, nggak lama sih. Tapi ini lebih ke kalian nunggu saat yang tepat ya. Jadi lagi-lagi sesuai dengan dua kartu ini. Wheel of Fortune, the World. The World itu berarti nunggu segala sesuatunya sudah apa ya? Jadi semua di dalam hidup kamu tuh seolah-olah udah kayak
sudah membukakan pintu bagi kamu untuk traveling atau untuk mencari hubungan, relationship, pertemanan yang kalian inginkan ya. Nah, Seven of Cups ini juga ngasih tahu kamu harus mikir-mikir dulu maunya benarnya apa gitu. Apa kamu mau ngunjungin teman kamu di luar negeri atau cuman mau jalan-jalan kayak gitu aja gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian yang nggak jelas ini maunya apa. Jadi kalian harus benar-benar tanya diri sendiri dulu ya. Karena kan Cut to the World ini saya sih menginterpretasikannya traveling. Tapi kalau menurut kalian lebih dari itu, karena mungkin beberapa dari kalian itu bukan cuman pengen traveling aja, tapi mungkin pindah ke negara lain, bisa jadi. Jadi ketahui betul apa yang kamu inginkan. Kamu cuma pengen jalan-jalan doang berapa minggu, atau kamu pengen menetap di satu tempat. Kalau kamu pengen menetap di satu tempat, itu dokumen-dokumen wah mesti harus diberesin. Terus pastikan kamu punya skill yang kamu bisa pakai di sana. Kalau kamu mau imigrasi ke Kanada misalnya, apa skill yang dicari di sana yang bisa bikin poin kamu tinggi? Nah, itu yang harus benar-benar dipikirkan. Jadi jangan asal angan-angan aja. Untuk sekarang nih kayaknya kalian baru dalam tahap ini. Visualisasi. Ada yang namanya apa ya? Itu visualization board atau apa ya? Yang kayak di Pinterest gitu loh. Jadi kalian kayak ada mood board, bukan mood board, apa ya? Jadi pokoknya apa yang kalian pengenkan itu rumah idaman seperti apa itu kalian di Pinterest gitu. Jadi itu baru tahap begitu. Untuk manifestasinya sendiri mungkin perlu waktu ya, mungkin bisa 8 bulan, bisa 1 tahun. Aku sih menurutku mungkin nggak sampai 8 tahun, kecuali kalian saat ini masih muda banget, masih mahasiswa atau masih SMA mungkin. Maksud saya bacaan saya ini sebenarnya bukan untuk orang umur 18 ke bawah, tapi kalau ada mungkin kalian jangan mikir ketinggian dulu ya. Jadi kumpulin uang dulu dan sebagainya. Tolong klarifikasi Seven of Cups, kapan ini akan bagus nih, Six of Cups. Jadi mungkin akan ada orang yang bisa bantu kalian, atau kalau ini soal relationship, mungkin kalian nggak usah jauh-jauh. ada orang yang udah naksir atau pengen atau baik sama kamu, cuman kamu nggak terlalu perhatiin ya. Jadi mungkin mereka bisa membantu gitu, atau memberikan dukungan gitu. Mungkin teman masa kecil. Jadi kalau nggak ada orang seperti itu, mungkin sebentar lagi. Tapi ini dalam hitungan bulan sih ya, saya rasa nggak hitungan tahun. Kalau ini soal relationship ya. Kalau soal traveling saya rasa mungkin bisa lebih lama, karena kita juga sedang perbaiki ekonomi kan. Waduh, kok ini ngurutnya? Ini bottom of the deck ini yang energi yang kita nggak bisa lihat, yang tersembunyi. Jadi kalian tuh merasa Three of Cups, oke. Jadi mungkin kalian pernah dikecewakan sama hubungan pertemanan atau partnership gitu, yang platonic. Tapi kalian masukin ke hati gitu. Jadi rasanya kok gue diginiin sama orang ya, dimanfaatkan. Nah itu akan ada seseorang yang menyemangati kalian, dan itu akan membuat kalian berani bermimpi lagi gitu, berani menginginkan hal-hal yang maksudnya mengejar impian gitu. Orang ini memberikan kalian semangat untuk mengejar impian. Oke. Ya, sudah waktunya take action sih sebenarnya. Jadi jangan kalian jadi ceritanya kalian tuh kayak diem di tempat gitu, takut pengen sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat batin kalian itu bahagia, dan kalian tuh sebenarnya udah tahu apa, cuman mungkin ada denial. Jadi kalian harus stop denialnya, dan mungkin semesta akan bikin kalian merasa makin gak enak. Semakin kalian denial, semakin gak enak. Jadi akhirnya kalian
aku akan fokus manifestasikan ini keinginan ini. Ini Queen of Swords juga bisa berarti kalian tuh pernah sakit hati oleh satu hubungan, jadi kalian tuh nggak mau membuka diri sama orang lain, bisa juga gitu. Jadi arti kedua, kalau ini bukan tentang traveling, kalau ini tentang relationship, kalian tuh yaitu kalian menginginkan relationship yang benar-benar nyambung dari hati ke hati, soul level dalam gitu loh. Tapi kalian karena pernah terluka, jadi kalian tuh seperti Queen of Swords ini, pokoknya barikade, hatinya di barikade pakai logika gitu. Tapi ya kalian harus dengan King of Cups. Ini King of Cups ini seseorang yang sangat mengerti emosinya dan gak takut untuk ngelihat emosinya dari kacamata orang ketiga. Jadi kalian coba pakai kacamata orang ketiga, coba telaah emosi kalian. Kenapa kok saya merasa kacau, galau? Apa yang bikin saya galau? Oh, rupanya saya tuh kepengen sebenarnya relationship, tapi saya udah pernah dilukain, saya udah pernah dikecewain. Jadi saya sekarang cuma berani angan-angan aja tanpa berani manifestasi gitu. Ini juga bisa berarti mengejar sesuatu yang kalian sukai. Jadi nggak harus orang, bisa juga impian kan, seperti traveling yang saya bilang. Kalian nggak berani, ada kekecewaan. Jadi overthinking jadinya. Overthinking, nggak berani ngambil tindakan, cuman mimpi daydreaming aja. Tapi akan ada bantuan seseorang, ya. Ya, Page of Cups. Dengan menyelami emosi kalian, mengerti ketakutan kalian, akhirnya kalian bisa bebas, bisa oke, aku rupanya butuh ini, cuman aku takut, aku akan ambil resiko, ambil tindakan, ya. Dan terakhirnya tuh justice, jadi kalian didukung oleh semesta. Oke. Bagaimana ya impian pile nomor 1 bisa terwujud? Bagaimana impian pile nomor 1 bisa terwujud? Sebenarnya ini udah tadi setengah dijawab oleh kartu-kartu sebelumnya, tapi kita tanya lagi, bagaimana cara impian ini bisa terwujud? Ya kan, Wheel of Fortune. Tapi Wheel of Fortune-nya begini, jadi memang kalian harus beresin ini dulu, ketakutan kalian, mengatasi ketakutan kalian, terus mungkin dapat booster dari orang gitu ya, dan ini memanifestasikan dengan tindakan nyata, ya. Jadi ini tunggu waktu yang tepat sampai kalian tuh sudah benar-benar secara hati mental siap. Jadi bisa juga ini buat kalian yang udah pernah patah hati, nggak mau menjalin hubungan lagi, tapi akhirnya ngerasa ada yang kurang karena memang ada soulmate kalian di luar sana, tapi karena kalian nggak pernah kecewa jadi nggak berani. Nah, ini akan ada bantuan dari semesta, akan ada orang yang akan ada beberapa orang, mungkin bukan orang yang kalian cari, tapi mungkin teman-teman yang ngasih semangat. Oh ya, kamu tuh orangnya sebenarnya layak dicintai. Dan kalau kalian sudah percaya itu, dan baru kalian bisa ambil tindakan. Jadi ini antara usaha sama nunggu waktu yang tepat, ya. Kalian tuh belum siap, masih terkurung di zona nyaman, masih kayak mengisolir diri gitu ya. Kalau istilahnya soal relationship, atau kalau mau imigran atau pergi ke negara baru, negara baru, itu kalian masih takut, masih ragu. Jadi nggak apa-apa sih, tunggu saat yang tepat. Kalau saatnya sudah tiba, karena kalian kan nggak mungkin begini terus. Pada akhirnya semesta akan maksa dorong kalian dengan tidak enaknya overthinking ini, tapi nggak ada tindakan, cuman kalian duduk aja gitu, nggak melakukan apa-apa karena overthinking. Akhirnya kalian jadi muak sendiri sama overthinking ini, dan akhirnya kalian mikir, lebih baik ini aja deh, lebih baik ambil resiko aja deh, buka hati sama orang lain, berani ngedating lagi, atau berani pergi jalan-jalan ke tempat asing gitu
ya pelan-pelan aja. Jadi kayak Knight of Pentacles ini, yang penting jalan, jangan jalan di tempat tapi jalan ya. Ya, masih ada hambatan-hambatan. Jadi sekali lagi ini ya, ini ya kalian harus berani kayaknya sakit hati kalian tuh belum sembuh. Jadi untuk supaya kalian bisa memulai babak baru dalam hidup kalian yang lebih fulfilling, yang lebih memuaskan batin, itu kalian harus ini pasti video saya udah di-cut ini. Biasanya setiap 33 menit video saya di-cut. Jadi kalau misalnya ada bagian yang hilang, mohon maaf. Jadi ya istilahnya begitu. Kalian tuh masih ragu-ragu, takut. Jadi ambil langkah baby steps aja untuk memanifestasikan impian kalian tuh apa. Entah itu relationship atau traveling. Dan ini fokus pada tujuan, terus kenali emosi sendiri. Jadi lihat apa yang menyebabkan kalian takut membuka diri atau takut mengambil resiko, dan hadapi itu sakit hati, dan maafkan diri sendiri, maafkan orang lain demi kebaikan kalian sendiri. Cabut ini pedang-pedang ya. Jadi yang membuat hati kalian tersiksa itu harus dihadapi, harus disembuhkan, diselesaikan. Jadi masih kalian harus bilang pada diri kalian, masih banyak orang di luar sana yang baik hati, masih ada pengalaman yang lebih baik di luar sana, dan saya akan lebih bahagia kalau saya mengambil tindakan untuk mewujudkannya ketimbang duduk-duduk bermimpi saja. Oke? Nah, sekarang saya mau ambil nasihat terakhir. Jadi kira-kira kedepannya apa spirit untuk pile nomor 1? Apakah doa ini akan segera terwujud? Kapan doa atau harapan pile nomor 1 akan terwujud? Bless this space. Apa ini? Your sacred space holds the soul to bear. Palo Santo or sage will clear the air. Ya, jadi harus bersihkan rasa takut, rasa ragu, rasa tidak percaya diri, rasa diri tidak berarti ya. Ada lagi? Yes. Impian kalian akan terwujud, tapi kalian juga harus menyembuhkan sakit hati itu dan berani membuka babak baru ya. Jadi jangan terpaku sama trauma masa lalu. Oke? Yes, kiss the ground and touch the sky. Your soul is set now to leap and to fly. Jadi beberapa dari kalian mungkin pengen ke Bali atau pengen ke tempat yang eksotis ya. Aku kasih lihat ini untuk difoto ya. Ini energi yang harus kalian ini resapi. Oke? Yes. Oke, itu jawabannya untuk pile 1. Semoga resonate. Kalau yes, kasih jempol, subscribe, dan silahkan kalau ada yang mau personal reading, detailnya ada di description box. Jadi saya tuh kalau baca sesuatu tuh kebanyakan mendetail, jadi reading saya tuh nggak ada yang cuman kayak 5 menit 10 menit gitu. Jadi ya mohon maklum ya. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak 1, sampai ketemu di pick a card berikutnya. Bye bye. Halo buat rekan-rekan yang memilih pile nomor 2 atau pile dreamy. Oke, kita akan lihat apa sebenarnya yang hati atau jiwa kalian dambakan, apa angan-angan kalian yang terdalam, dan kapan keinginan atau doa kalian atau angan-angan atau impian kalian ini akan terwujud. Oke, jadi saya lupa sudah bilang di intro atau belum. Jadi reading ini akan terbagi 2 bagian. Jadi untuk bagian pertama
kita akan lihat dulu apa sebenarnya angan-angan atau impian kalian yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang pikir mereka akan bahagia kalau punya banyak uang dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang kalian butuhkan itu bukan uang, bukan materi, tapi hubungan kekeluargaan yang dinamis, yang bahagia, yang harmonis gitu ya. Atau kalian menginginkan hidup yang lebih berwarna atau semacamnya gitulah. Jadi kita cari tahu dulu apa sebenarnya impian terbesar kalian atau keinginan lah, bukan impian. Dambaan kalian yang terbesar, oke? Dambaan hati. Yeah. Oke, jadi untuk pile nomor 2, Spirit, please help. Apa dambaan hati mereka yang terdalam? Apa yang paling mereka dambakan saat ini? Apa keinginan atau angan-angan mereka yang terdalam? Wow, Five of Swords. Apa dambaan hati mereka yang terdalam, please, Spirit? Ace of Wands. 3 kartu lagi. Apa dambaan hati mereka yang terdalam? Sorry, Ace of Wands ya tadi. Kenapa saya bilang Ace of Swords? King of Cups, Ace of Cups. Sebenarnya aku agak ragu ini King of Cups, Ace of Cups, soalnya tadi kena tangan jadi nggak balik sendiri. Coba kita lihat lagi. 3 kartu lagi, Spirit please. 3 kartu lagi. Wow, oke. Tadi itu Tower ya, udah balik. Ini oh, Ace of Cups. Ambil nggak ya? Ambil deh. Satu lagi. Itu akan jadi apa? Informasi tambahan aja. Kartu terakhir, Spirit. Apa impian, dambaan, keinginan terbesar pile 2, please? Untuk melengkapi cerita. Oke. Aduh. Kalian tuh perlu mendambakan seseorang yang bisa mengerti passion kalian. Five of Swords ini kelihatan kayak anak kecil lagi main-main, tapi yang satu nggak sengaja ngelukain yang lain. Namanya juga anak kecil kan. Kadang-kadang pas ledek-ledekan, nggak tahu kalau omongan mereka bisa menyakiti sesama temen yang kebetulan peka atau sensitif, ya. Jadi ini mermaidnya nih kesel banget nih, main pedang-pedangan. Kan cuma main-main, tapi kok kamu ini sih? Ya namanya juga nggak sengaja, anak kecil kan nggak tahu. Kadang mereka ngomong sesuatu atau berbuat sesuatu, mereka nggak sadar itu menyakiti teman mereka. Apalagi kalau temennya nih yang sensitif peka gitu ya. Nah ini si penguin ini elus-elus kepalanya, bilang nggak apa-apa, itu kan nggak sengaja gitu, jangan dimasukin hati. Nah kalian nih kayak sebenarnya memendam amarah dari masa kecil mungkin ya, pernah disakiti orang sehingga kalian tuh pengen membuktikan diri pada orang lain. Tapi sebenarnya yang kalian dambakan itu orang yang memahami kalian luar dalam, mengerti emosi dan kesedihan kalian,
kayak semacam terapis, tapi mungkin lebih dekat gitu, figur kebapakan atau figur keibuan, karena king ini nggak selalu berarti harus laki-laki, bisa juga perempuan yang punya energi king of cups. Jadi dia bisa berpikir logis, dia tidak termakan emosi, tapi dia mengerti perasaan manusia, ya, dia mengerti perasaannya. Dia bisa memahami perasaan orang lain juga, karena dia sudah memahami perasaannya sendiri, apa yang bikin dia marah, apa yang bikin dia sakit hati, dia juga bisa memahami perasaan orang lain dan gak mudah terpancing. Jadi kalian tuh menginginkan sosok seperti ini dalam hidup kalian, yang bisa mengelus-ngelus kepala kalian kayak si penguin ini, ya. Jadi kalian tuh mungkin beberapa di antara kalian sensitif, dan maaf ya kalau ini agak triggering, tapi kalian tuh suka kayak mungkin kadang mengasihani diri sendiri, ya. Dan ya makanya kalian mengharapkan ada orang yang selalu baik sama kalian, selalu penuh perhatian, pokoknya sempurna deh, pokoknya bikin hati kalian berbunga-bunga terus. Jadi itu dasar, itu yang sebenarnya kalian inginkan. Tapi di luarnya nih kalian seperti kayak mau balas dendam. Jadi Ace of Wands itu sebenarnya kreativitas, tapi juga bisa berarti kayak percikan api gitulah, bara api. Jadi kalian tuh pengen jadi ceritanya tuh kalian seperti pengen ngerubuhin atau ngeledakin sesuatu gitu. Jadi supaya pengen diumbar kemarahannya biar lega gitu. Dan kalian tuh melampiaskannya dalam bentuk kerja keras dan sering suka bersaing, dan mungkin agak suka cari beneran saya nggak mau bilang ini, mungkin kayak bukan caper ya setengah kayak caper, tapi kayak seperti mau menang sendiri gitu. Jadi ya saya ini bacanya intuitif ya, nggak 100% sesuai dengan arti kartu. Jadi sebenarnya kalian menanggung banyak ini loh, banyak beban amarah. Ini Ten of Wands, amarah. Ini kan cewek ini kelihatan kayak kayak udah kayak gunung berapi mau meletus gitu. Dan kalian tuh selalu defensif. Jadi kalau ada yang ngeritik sedikit, ya kalian langsung ke trigger karena pengalaman masa lalu itu. Jadi sebenarnya tuh orang-orang yang kalian temui di hidup kalian sekarang itu nggak sama kayak dulu waktu kecil. Mereka tuh cuman berbeda pendapat. Wands itu kan kayak nggak setajam pisau kan. Kalau Wands itu lebih kayak perbedaan pendapat, perbedaan passion, perbedaan personality gitu. Jadi sebenarnya nggak usah diambil hati. Tapi kalian tuh jadi kayak ini, jadi kayak defensif, dan pokoknya ini pokoknya jangan ada yang berani bantah gue gitu. Jadi akhirnya kalian terbeban sendiri. Dan kalian perlu sesuatu yang ngademin ini gunung berapi di dalam diri kalian. Dan the Tower moment ini yaitu kalian tuh kayak pengen lagu itu lagu bongkar aku nggak tahu gimana lagunya, aku agak lupa, tapi ya bongkar itu. Terus kalau yang generasi ACDC ya, ada apa dengan cinta, itu kan ada puisinya si siapa ya, Cinta, yang judulnya sebentar deh aku google dulu jadi supaya kalian bisa relate. Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Kenapa tidak goyangkan saja loncengnya biar terdedak? Atau aku harus lari ke hutan lalu belok ke pantai? Iya, kamu kayak gini nih. Aku ingin bingar, aku mau di pasar, bosan aku dengan penat. Dan enyah saja kau pekat seperti berjelaga jika ku sendiri. Oke. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Jadi itu. Ya, kalian tuh memendam amarah di dalam diri kalian. Seolah-olah ini juga bisa berlaku pas kalian masih kecil. Mungkin passion kalian gak dimengerti. Jadi kalian tuh mungkin sebenarnya brilian, inovatif, kreatif, tapi dianggap aneh. Dianggap kayak
aduh kamu nih kok nggak kayak anak orang. Nah jadi kalian tuh akhirnya gedenya jadi begini. Jadi ada dua macam ini. Ada yang dulu pernah diledekin teman-temannya, tersinggung, jadi trauma, akhirnya sekarang berjadi defensif, bahkan agresif, ya, bahkan agresif. Ada yang nggak dimengerti sama orang tuanya atau lingkungannya waktu kecil, semangatnya dipatahkan, ya. Jadi kalian jadi kayak tower ini, pecahkan saja, udah dia nggak urusan. Pokoknya dia berontak gitu. Tapi akhirnya jadi kalian tuh jadi kayak seperti inferno. Jadi dalam diri kalian itu yang terbakar. Jadi apinya tuh harus dipadamin dengan cinta gitu. Wow. Oke, lanjut. Jadi yang kalian butuhkan itu cinta yang menerima kamu apa adanya dan mengerti semua sakit hati, kepedihan, ambisi. Jadi kalian tuh manifestasinya jadi bisa beragam, agresif, defensif, ambisi, overwork, karena kalian tuh mau membuktikan diri gitu. Jadi bisa dua arah, atau bisa jadi pemberontak. Sebenarnya kalian tuh cuma butuh orang yang mengerti kalian. Saya baru split decknya The Lovers. Tapi The Lovers di sini bukan laki perempuan. The Lovers di sini adalah love yourself. Ya, love yourself as you are. Love both sides of you. Jadi kalau kalian nonton film Turning Red itu si Maylin berusaha supaya diterima orang tuanya, tapi dia juga punya sisi liar, sisi remaja gitu ya. Yang orang tua yang gak suka, dan dia tuh terbelah dua kayaknya, tapi akhirnya dia berhasil menyatukan kedua-duanya dengan baik gitu. Jadi itu yang kalian butuhkan. Kapan dan bagaimana ini bisa keinginan kalian ini bisa tercapai, atau doa kalian bisa terkabul untuk menemukan orang yang bisa mengerti, atau menemukan lingkungan yang bisa menyembuhkan kalian. Jadi sebenarnya ini lebih ke pemecahan masalah ya. Jadi bukan angan-angan atau impian atau doa, tapi ya. Jadi kapan kira-kira ini King of Cups, Ace of Cups bisa hadir dalam kehidupan Pal 2 dan menyembuhkan Pal 2? Oke. Kapan kira-kira? Ace of Pentacles. Jadi mungkin akan ada kerjaan atau offer yang selaras dengan impian kalian. Jadi ini buat yang mimpinya dulu diledek orang atau dipandang remeh orang. Akan ada kesempatan buat kalian untuk mengejar mimpi itu kembali, atau mengejar hobi atau passion itu kembali. Ada lagi spirit, bagaimana kalau buat yang terluka? Apa tuh? Oh, kebenaran banget, King of Pentacles. Jadi ada orang nih yang akan hadir dalam hidup kalian, dan orang ini bisa memberikan kalian perasaan stable gitu, aman, safety. Jadi ini mungkin, saya nggak tahu, mungkin pemilik perusahaan, mungkin ini dari kerjaan nanti datangnya. Jadi ada seseorang yang akan menawari kalian pintu untuk membuka potensi kalian yang kalian pendem itu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian memendam potensi begitu banyak di dalam diri kalian, tapi tidak kalian keluarkan karena kalian takut dianggap takut terluka lagi. Jadi sebenarnya ini tower moment ini berarti kalian harus berubah, akan ada perubahan total dalam hidup kalian untuk menyembuhkan trauma masa lalu ini ya. Bottom of the deck-nya the star. The star ini penyembuhan dari universe, wish come true ya, wish come true, ya, jawaban doa dari universe. The Fool, awal yang baru. Nah,
kalau kalian udah merasa terbebas dari perasaan, jadi mungkin banyak di antara kalian tuh merasa rendah diri, merasa aneh, merasa nggak tahu apa lagi karena trauma masa kecil itu, merasa pasif agresif, merasa kayak kalian tuh pengen menghancurkan semuanya. Jadi kalau kalian sudah nonton, saya anjurkan nonton Everything Everywhere All at Once. Itu putrinya si tokoh Evelyn ini, dia agak pemberontak gitulah. Sedangkan ibunya lebih tradisional, masih pola pikir lama. Dan anaknya ini maaf, lesbian. Jadi dia struggling diterima sama, karena ibunya tuh nggak mau ngasih tahu sama kakeknya kalau cucunya lesbian. Jadi terjadi pergolakan dalam diri anak ini, dan si Evelyn ini tiba-tiba didatengin suaminya dari semesta lain, dan dia kasih tahu kalau anaknya itu di semesta lain berubah jadi orang yang berbahaya. Karena dia merasa dirinya tuh waktu kecil itu nggak dipandang remeh. Apa saja yang dia capai itu kayak nggak ada artinya. Jadi dia akhirnya berbuat semaunya, sewenang-wenang. Dan dia menghancurkan banyak semesta. Jadi cuman Evelyn yang bisa nolong. Nah itu. Jadi kalian tuh harus merasa diterima, merasa safe menjadi diri kalian sendiri sebelum terluka ini. Jadi sebelum kalian terluka ini, kalian tuh mungkin playful, apa maksudnya, nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, nggak ada rasa tersiksa, nggak ada rasa rendah diri. Tapi karena satu hal, kesalahan, itu membuat traumanya membekas. Jadi kalian harus bebaskan diri dari trauma itu, ya, oke? Ya, jadi kayak anak kecil itu lagi sebelum terluka, oke? Wah, Queen of Pentacles. Jadi kemungkinan ini mungkin akan ada calon, ini bisa jadi jodoh kalian. Tapi saya rasa sih ini lebih ke peluang atau kesempatan yang terbuka buat kalian untuk mengenal seseorang atau membuka potensi yang sebelumnya ditutupin itu, oke? Yang membuat kalian defensif. Sebenarnya kalau dilihat ininya sih, kalian tinggal tunggu waktu sebelum meledak. Jadi mungkin universe akan langsung turun tangan ini untuk mengatasi hal ini, ya. Kapan kira-kira hal ini akan terjadi, universe? Kapan? Three of Wands, ya, nggak lama lagi. Mungkin buat kalian yang ini soal potensi yang diremehkan, kalian akan menciptakan atau membuat terobosan. Maksudnya tuh mungkin kalian akan menciptakan suatu karya atau apa gitu yang menarik perhatian orang, dan atau mengambil resiko untuk menunjukkan bakat kalian yang selama ini dipendam, ya, menyulut api lah istilahnya. Dan iya, ini akan mengubah semuanya, ya. The Devil, Ten of Swords. Why is the Devil here? Mungkin kalian juga selama ini ada yang melampiaskan diri dengan berfoya-foya atau memboroskan uang karena keinginan kalian, ambisi kalian nggak tercapai, nggak dijalanin gitu. Ya, kalian terperangkap di sini. Tapi sebentar lagi siklus ini akan berakhir dan akan ada persahabatan yang murni yang membuat kalian bersinar, ya. Ini Three of Pentacles, ini teman-teman baru yang akan membantu kalian untuk membangun sesuatu yang baru, yang lebih sehat, hubungannya lebih sehat, dan pekerjaan, karier, apapun itu yang lebih sehat, oke? Aku split the deck lagi dan the star-nya keluar lagi. Jadi Tuhan sudah buat kalian yang udah merasa tersiksa, sudah nggak mau begini lagi, apapun skenarionya, seperti yang tadi udah saya bilang, ada beberapa skenario. Tuhan sudah mendengar doa kalian dan akan ada peluang bagi kalian untuk bersinar.
Jadi akan ada seseorang yang melihat potensi kalian, dan mungkin mereka akan bilang ini sayang untuk disia-siakan, kamu tuh sebenarnya punya potensi besar, tapi ya kamu pendam atau kamu alihkan ke kegiatan yang tidak sehat. Misalnya ada orang yang suka caper di Twitter atau di Instagram atau narsis gitu, karena ya ini mereka merasa dulu diremehkan, jadi dia mau tunjukin ini gue nih. Dan mungkin ini King of Pentacles dan King of Cups adalah orang yang sama. Jadi mereka akan bilang, daripada kamu begitu, daripada kamu cari perhatian atau bikin ribut atau pecahkan gelasnya, mending kamu gunakan untuk hal yang bermanfaat, saya akan bayar kamu gitu, mungkin ya. Oke, ini kartu Moonology saya lupa pakai buat pile nomor 1, jadi pile nomor 1 mohon maaf. Ini Moonology card ini biasanya untuk penentuan, untuk melihat waktu. Jadi untuk pile nomor 2, kapan impian mereka akan terwujud dan bagaimana. Langsung a win-win outcome is forecast. Jadi akan ada keadilan buat kalian ya. Dan mungkin buat beberapa di antara kalian itu, dengan adanya The Tower ini mungkin akan ada kayak konflik atau sesuatu yang kalian anggap sebagai bencana, tapi sebenarnya mengandung blessing in disguise, karena itu akan mengantar kalian ke ini peluang baru ini untuk membuktikan diri bahwa kalian tuh berharga dan mempunyai sesuatu yang berharga. A win-win outcome is forecast. Meditate and contemplate. Ini energi Pisces, energi air. Jadi kalau kalian merasa kalau kalian tuh kacau balau, sudah tahu, aku rasa sebagian dari kalian sudah tahu, ambil waktu untuk meditasi atau dengarkan meditasi atau dengarkan video-video tentang mental health di YouTube. Atau kalian juga bisa bicara ke terapis atau ke spiritualis atau ke pembaca tarot, terserah. Tapi ya, kenali apa sumber masalahnya dan dibawa dalam doa dan meditasi ya, direnungkan. Take time to breathe out. Jadi tenangkan diri dulu, ambil liburan kalau perlu, karena kalau kalian liburan, terlebih kalau kalian ke laut, itu bisa bikin adem gitu. Jadi emosi-emosi yang menggelora ini, passion yang nggak ada tempat penyalurannya, itu bisa kayak di diffuse, gimana ya, jadi bisa ditenangkan sementara supaya kalian bisa berpikir jernih apa yang harus kalian lakukan gitu, atau cuman untuk mengenali kenapa kalian begini gitu. You and your loved ones are safe. Jadi ini semua akan berakhir baik, berakhir peaceful ya. Jadi kalau ada konflik atau apa, ini akan diselesaikan dengan cara damai. A new start is coming, new moon, communication is key ya. Perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak. Jadi mungkin dengan orang tua perlu ngomong hati ke hati, atau dengan teman-teman atau orang yang dulu meremehkan kalian, kalau bisa kalau saat reuni curhat aja dari hati ke hati, nggak usah sungkan-sungkan gitulah. Tapi juga jangan agresif kayak gini, karena kalau dipendem ini bisa jadi gunung berapi, meletus. Oke, jadi apa lagi ya? Saya tarik ini lagi deh dari Divine Doors Oracle. Impian yang akan terwujud buat pile 2, atau doa atau harapan. Doa atau harapan yang akan terwujud buat pile 2. Inner power. Ya, kalian punya inner power, kalian punya potensi. Jadi jangan disalurkan ke hal-hal negatif. Meskipun memang itu mungkin bukan sepenuhnya salah kalian, tapi mungkin dengan adanya Tower moment ini nanti kalian bisa berpikir, oh ya, aku harus kepedihan segala yang aku rasakan ini harus disalurkan ke hal positif. Misalnya kalau kalian mengandung merasa marah terhadap
cara kalian dibesarkan atau bagaimana, kalian bisa kampanye against bullying, atau kalian bisa jadi, saya nggak tahu, counselor, atau kalian bisa tulis puisi atau bikin lukisan atau tulis cerita tentang bullying gitu. Jadi salurkan ke hal yang positif ya. Inner power, by your own command you brought yourself here. At this moment in life you have nothing to fear. Ya, jadi kalian tuh sebenarnya fearless, dan inner power ini kalian yang, jadi sebenarnya kalian tuh survivor dari trauma masa kecil yang dipendem tapi lama-lama jadi gede. Sebenarnya kalian udah coba tahan dan coba untuk survive dari semua itu, tapi mungkin caranya nggak tepat. Jadi you brought yourself here to the tower moment, tapi ini akan mengarah ke hal-hal yang jauh lebih baik, dan kalian akan merasa jauh lebih bahagia karena akhirnya kalian mendapatkan perhatian yang semestinya dan kalian diakui sebagaimana mestinya. Oke, itu saja untuk file 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau resonate silahkan klik like, subscribe kalau yang belum subscribe, dan kalau ada yang mau personal reading, detailnya ada di description box. Thank you so much. I'll see you next time. Dadah. Halo teman-teman yang memilih file 3 atau file gothic atau deck haunted house. Akan kita lihat apa keinginan terdalam kalian, apa keinginan lubuk hati yang tersimpan dalam lubuk hati kalian yang terdalam. Puitis banget ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu, kita tuh pengen ini, pengen itu, tapi sebenarnya yang kalian butuhkan, yang hati jiwa kalian butuhkan atau dambakan itu justru hal lain gitu. Jadi misalnya kalian pengen punya pacar gitu, punya orang yang merhatiin, punya orang yang sayang. Kalau itu kan sebenarnya teman baik juga bisa. Jadi nggak harus hubungan yang romantis ya. Cuman karena kalian mungkin baca-baca atau terlalu banyak nonton film, jadi kalian pengen hubungan yang romantis. Seperti itulah. Jadi kita cari tahu dulu apa sebenarnya yang paling kalian dambakan. Apa yang hati dan jiwa kalian dambakan. Oke, untuk Paliga, apa sebenarnya yang hati dan jiwa mereka dambakan? Spirit. Wow, keluar langsung 3. Ini energinya feminin sekali. 2 kartu lagi, Spirit. Ini Death apa Devil? Oh, Death. Oke. Tapi kok saya lihatnya kayak Devil? Lebih kayak devil daripada malaikat maut ya. I see. 2 lagi Spirit. Page of Wands. Oke. Ini agak mirip file nomor 1. Oh, ada yang Page of Cups, Page of Wands ya. Ini straightforward banget. Jadi gini, kalian itu pengen mengikuti kata hati, dan kata hati kalian ini berlawanan sekali dengan kehidupan kalian saat ini. Jadi kalian pengen bertualang kayak PAL 1, tapi PAL 1 cakupannya agak luas ya, lebih ke traveling atau apa. Kalian tuh lebih kayak apa ya, ini lebih ke subconscious sih. Jadi ada sesuatu yang kalian dambakan atau kalian pengen cari, cuma belum jelas itu apa. Dan tapi yang kalian tahu itu kalian gak akan bisa temukan di tempat kalian yang sekarang. Dan untuk itu kalian harus ikutin intuisi atau spirit guide kalian ya. Ini Queen of Cups. Dan ini dengan energi airnya ini, jadi tunggu, dia bawa apa ini di sini? Oh, bawa itu cangkir ya. Jadi follow your heart ya. Basically kalian nih follow your heart. Jadi kalian nih sebenarnya paling ini sudah tahu apa yang kalian mau.
mungkin dengan adanya Cut to the Moon ini, mungkin kalian suka memimpikan hal itu. Dan itu nggak masuk akal. Makanya ada anjing-anjing melolong ini, karena itu seperti kayak dalam mimpi. Dan ada death. Ini sesuatu ini perlu pengorbanan. Jadi kalian istilahnya harus mengikuti kata hati tanpa banyak mikir, dan harus berani melakukan kayak apa ya, loncatan sesuatu yang tidak biasanya kalian lakukan. Dan ada beberapa di antara kalian yang perlu mengeluarkan sisi wildnya, sisi liarnya gitu. Karena ini kan kartu death, tapi kayak setengah kayak the devil juga sih. Jadi sensualitas kalian mungkin, atau mungkin ada bakat terpendam, dan bakat ini kayak bakat spiritual, agak bersifat psychic gitu ya. Karena moon itu kan misteri banget. Jadi ada sesuatu di dalam subconscious kalian yang perlu diperjelas. Jadi kalian bisa lakukan dengan ikuti intuisi, atau dengan kalau berani, minta bimbingan orang yang bisa melakukan past life regression. Jadi buka Akashic record atau melihat ke past life kalian. Jadi sebenarnya tuh kalian jiwanya punya misi. Jadi ini kerinduan hati, ini bukan kerinduan pribadi, tapi kayak jiwa, spirit, lebih ke spirit. Jadi spirit kalian tuh mendambakan seolah-olah dipanggil untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda dengan kehidupan kalian sekarang. Mungkin kalian harus pindah rumah, mungkin kalian harus pindah kota, atau tiba-tiba pindah karir, atau entah apa gitu. Dan mungkin kalian merasa takut ya, karena ini kan the moon ini kan segalanya serba nggak pasti, masih gelap gitulah. Tapi ini intuisi kalian yang memanggil, jadi kalian harus ikut. Sama kayak Frozen 2. Kalau kalian sudah pernah nonton semuanya, aku rasa udah pada nonton ya, jadi saya spoil nggak apa-apa. Jadi di Frozen 2 itu si Elsa ceritanya sudah aman, sudah jadi ratu di negerinya, segalanya sudah beres, yang konflik-konflik di Frozen 1. Tapi ada suara ibunya yang seolah memanggil-manggil dalam mimpi. Dan dia nggak tahu itu apa, tapi dia tahu kalau dia harus ikutin panggilan itu ke pulau yang itu. Akhirnya dia pergi ke sana itu, dan di situ dia menemukan destininya, dia menemukan tujuan hidupnya, dia harus jadi apa. Dan setelah dia menemukan tujuan hidupnya, dia menjadi bebas. Jadi sebenarnya yang lebih cocok menjadi ratu itu si Anna, yang lebih membumi gitulah. Kalau Elsa dia lebih ke jadi free spirit ya. Jadi jiwanya akan bebas. Kalau kamu menuruti ini, kamu akan merasa tiba-tiba dapat banyak inspirasi, banyak ide, dan kalian akan merasa hidupnya itu lebih spark, lebih berwarna, lebih exciting gitu. Dan kalian akan merasakan banyak rasa cinta kepada kehidupan. Jadi seolah-olah kehidupan itu dipenuhi dengan hal-hal yang indah kalau kalian berani mengikuti itu, suara itu. Jadi seperti Elsa tadinya menolak karena dia bilang sudah cukup, aku udah nggak mau ada macam-macam lagi gitu. Tapi terus ada sesuatu bencana yang akhirnya terpaksa Elsa dan adiknya terpaksa masuk ke hutan, apa itu namanya, dan Elsa akhirnya harus menuruti kemana arah, kalau nggak salah ada surat dari ayah ibunya ya yang di kapal karam itu. Jadi dari situ dia harus mengikuti, kayaknya dia dibawa kuda atau apa ya, saya lupa, udah lama saya nggak nonton. Jadi dia ikuti itu ke sebuah pulau, dan di pulau itu dia menemukan banyak rahasia keluarganya yang jadi kalau nggak salah kakeknya tuh dulu jahat sama penduduk yang
di hutan misterius itu ya. Jadi Elsa harus memperbaiki itu. Dia sempat membeku karena dia shock. Rupanya dia terpilih untuk menebus dosa dari ancestornya gitu. Mungkin buat kalian gak seberat itu, tapi dia dengan adanya dia merangkul jati dirinya yang sebenarnya, menjadi Elsa yang sejati, yang bebas, tidak terkekang oleh jabatan atau tanggung jawab sebagai ratu. Dia justru berhasil menyelamatkan dunia, menyelamatkan kerajaannya, dan membebaskan hutan itu dari kutukan. Dan dia kayak membalik kutukan yang disebabkan oleh kakeknya dulu ya. Jadi seperti itulah. Wow, ini cukup berat ya. Bentar, saya ganti lampu dulu ya, karena lampunya sudah mulai redup. Oke. Jadi bagaimana kalian bisa mewujudkan dambaan hati ini, atau dambaan jiwa ya, lebih ke dambaan jiwa. Jadi jiwa atau spirit kalian itu dipenuhi kerinduan. Jadi kalau kalian ingat lagu Elsa di Frozen yang kedua, yang lagu pas dia menemukan pulau itu, apa ya namanya itu? Oke. Frozen 2 soundtrack lirik. Into the Unknown ya, Into the Unknown ya. Ini kartunya Into the Unknown. Into the Unknown, oke. Jadi kalau mau lebih jelasnya, kalau penjelasan saya masih kurang, masih agak membingungkan, silakan nonton Frozen 2 lagi ya. Into the Unknown. Ya gitu kan kayaknya kira-kira panggilannya. Nah ini kalian punya gitu kan. I can hear you, but I won't. Some look for trouble while others don't. There is 1,000 reasons I should go about my day, and ignore your whispers, which I wish would go away. Jadi bisikan hati itu tidak mau hilang. You're not a voice, you're just ringing in my ear, and if I hurt you, which I don't, I'm spoken for, I fear. Everyone I ever loved is here within these walls. I'm sorry, secret siren. Ya, kayak panggilan siren gitu. Kayak semacam godaan. Tapi sebenarnya itu bukan godaan, tapi panggilan hati ya. I'm blocking out your calls. I've had my adventure. I don't need something new. I'm afraid of what I'm risking if I follow you. Ya, kalian berisiko kehilangan sesuatu kalau kalian mengikuti panggilan ini. But all will be worth it. Ini agak dalam ya, tapi mungkin kalian tahu apa ini panggilan ini gitu. Kalau misalnya kalian mau yang lebih spesifik ya silakan booking tarot reading ya. All is found. All is found. Ada satu lagi ya. Lagu yang pas di pulau itu. Oh, Into the Unknown-nya ada 2 ya. Into the Unknown. Tunggu, klik aja sini kali ya. Into the Unknown. Oops. Show yourself, yes, show yourself. Every inch of me is trembling, but not from the cold. Something is familiar, like a dream I can reach, but not quite hold. Ini. I can sense you there.
Like a friend I've always known, I'm arriving and it feels like I am home. I have always been a fortress, cold secrets deep inside. You have secrets too, but you don't have to hide. Yeah, you don't have to hide. Jadi kalian keluar dari dinding ini, dari pagar ini. Fortress. Fortress itu benteng. Jadi kalian keluar dari benteng ini untuk mengikuti panggilan entah panggilan jiwa apa itu yang kalian ingin lakukan. Ya. Show yourself. Okay. I have never felt so certain. All my life I've been torn, but I'm here for a reason. Could it be the reason I was born? Ya, Paige ini kan anak kecil. Jadi kalian harus kayak seperti balik ke masa kecil. Ini ada sesuatu ada yang berhubungan dengan masa kecil kalian. Jadi di masa kecil kalian tuh ada sesuatu, mungkin kalian pengen jadi penulis atau pengen jadi apa gitu, sesuatu yang kreatif, sesuatu yang kalian sangat cintai tapi tidak kalian kejar. Jadi untuk itu kalian harus berani meninggalkan kehidupan kalian di belakang. Okay? I have always been so different. Normal rules did not apply. Is this the day? Are you the way? I finally find out why. Show yourself. I'm no longer trembling. Here I am. I have come so far. You are the answer I've waited for all of my life. Okay. Show yourself, step into the power, grow yourself into something new. You are the one you've been waiting for. Jadi sebenarnya yang kalian cari itu ada di dalam diri kalian sendiri. Kalian cuma harus yang panggilan jiwa ini bukan sesuatu yang kalian temukan di luar, tapi di dalam diri kalian, di dalam hati kalian, jiwa kalian. Ya, saya nggak tahu apa itu. Kalian paling tahu ya. Oke, lanjut. Jadi bagaimana caranya kalian memenuhi panggilan jiwa ini? Bagaimana caranya kalian menemukannya sih dari intuisi ya, meditasi, dengarkan suara hati kalian sendiri. Jangan menghindar dengan menghindar dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan atau menyibukkan diri dengan distraksi, misalnya scrolling social media atau sibuk terus supaya kalian meredam suara itu. Dengarkan suara itu ya. Jadi ini kalian harus mendengarkan suara itu, jangan diredam dengan berbagai kesibukan. Nanti kalian akan tahu apa itu yang kalian cari ya. Kayaknya kalian cuma harus membebaskan diri sendiri. Kalian tuh sebenarnya siapa, soul purpose-nya apa, dan lakukan itu. Terlepas dari apa yang orang lain mau. Jadi kalian harus melepaskan diri dari kungkungan orang lain ya. Oke. Ya kan, 8 of Swords. Bagaimana caranya pile number 3 bisa bagaimana caranya doa. Oke, bagaimana caranya impian ini atau dambaan ini bisa terwujud? Bagaimana bisa ya, jadi pertama hilangkan ketakutan. Hilangkan ketakutan ini. Kalian harus berani ya, death. Ini ceritanya seperti kalian takut dalam tanda kutip mati. Maksudnya kayak Elsa tadi. Jadi semua orang yang dicintainya berada di dalam istana. Dia nggak mau bertualang lagi, tapi dia harus. Jadi akhirnya kamu akan mengambil resiko itu dan rasanya akan sangat menakutkan. Tapi kalau kalian nggak lakukan, kalian nggak bisa bahagia. Ya, kalian nggak bisa bahagia. Jadi clarify the 9 of Swords. Ya, justice. Jadi ada yang jomplang dalam kehidupan kalian. Kalian meredam suara hati sendiri demi orang lain, kayak suster ini di rumah sakit. Dan akhirnya jadi begini. Overthinking sih. Kalian terpenjara oleh ketakutan sendiri. Jadi bagaimana caranya spirit supaya pile nomor 3 bisa bebas dari overthinking dan mengikuti panggilan hati ini? Bagaimana caranya? Eight of Cups, 6 of Wands. Ya, ini baru
ini kartu saya ambil deh, karena ini kayaknya menggambarkan, atau saya taruh sini, ini lebih menggambarkan keadaan kalian sekarang. Jadi Six of Wands, Eight of Cups, kalian harus nggak ada jalan lain, harus mengikuti panggilan hati itu, mencari tahu dulu apa panggilan hati itu ya. Temukan page of coba deh apa yang membuat kalian merasa hidup itu apa. Mungkin hobi di masa kecil yang sebenarnya bisa jadi potensi besar kalian, itu coba dilakonin lagi gitu. Jadi kayak seperti saya, sebenarnya tarot bukan passion saya yang utama. Sebenarnya passion saya itu writing, menulis, tapi saya sih nggak kepengen jadi penulis novel, belum ada kepikiran ke sana. Tapi paling nggak saya nulis di kayak AO3, saya nggak pernah di Wattpad sih, tapi saya salurkan di kayak fanfiction gitu. Jadi nggak ada beban, nggak ada tekanan gitu untuk harus jadi penulis novel. Tapi yang penting cukup untuk mewarnai hidup saya, bikin saya bahagia ya. Jadi mau nggak mau kalian harus ikuti panggilan itu. Six of Wands. Di sini dilihat ada banyak orang yang memberi kalian dukungan. Jadi mungkin bisa dibicarakan dengan orang-orang yang kalian percayai, atau yang punya hobi atau interest yang sama dengan kalian. Mungkin mereka lebih bisa mengerti ya. Jadi kalau sebenarnya kalian tahu kalau passion kalian di art, atau kalian tahu kalian nih orang seperti apa, mungkin misalnya nih kalian orang yang suka pindah-pindah tempat, nggak bisa tetap di satu tempat, itu memang panggilan jiwa kalian. Jadi mungkin ada banyak orang menganggap itu aneh, tapi kalau kalian bicara dengan sesama teman-teman atau kenalan yang juga memiliki jiwa petualang yang sama, kalian bisa lebih merasa disupport. Dan kalau kalian merasa disupport, iya, kalian bisa memenuhi panggilan itu. Dan saya rasa ini nggak lama lagi, karena kalian sudah nggak bisa mengabaikan panggilan itu. Ini Eight of Cups, ada sesuatu yang kurang dalam diri kalian, dan kalian harus mencarinya. Jadi ini lanjutan dari ini. Dia pergi cari itu, istana itu, pulau itu, dan pulau itu adalah kamu sendiri. Jadi ini kayak pencarian jati diri gitu loh. Siapa diriku yang sesungguhnya? Mungkin aku karyawan, mungkin aku anak orang tuaku, mungkin aku istri atau suami pasanganku. Tapi siapa diri aku yang sesungguhnya? Pernahkah aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri? Jadi coba dari situ ya, lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Mulai kecil-kecil dulu. Jadi kalau masih kagok, misalnya udah lama nih nggak menulis, masih kagok, coba tulis hal-hal kecil dulu gitu. Jadi nggak pakai, jadi eksperimen aja. Nah setelah makin lama makin pede, mungkin kalian berani publish di Wattpad atau gimana. Nah terus dapat komen yang mendukung. Nah kalian tahu, oh harus ke situ rupanya passion saya, atau ini rupanya salah satu aspek diri saya yang udah lama terlupakan gitu. Kapan ini bisa terwujud? Kapan ini bisa mulai membuahkan hasil? Oh, Five of Swords. Ada orang yang menghalangi ya. Bukan ada orang yang menghalangi. Ini lebih ke kalian merasa pasif agresif ya. Jadi kalian merasa tuh kalian dikekang sama orang tua, sama bos, sehingga kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri, mengeluarkan pendapat, suara kalian. Ini lebih ke ini sih, keadaan kalian saat ini ya. Jadi kapan ini bisa? Oh, Ace of Cups, Wheel of Fortune, Six of Cups. Intinya doa orang yang terzalimi akan cepat
terkabul. Tapi kita lihat gimana atau kapan ini bisa terlaksana. Atau mungkin kalian akan kabur. Jadi kalian merasa, oh ya ini tempat udah nggak bener lagi. Kalian akan pergi. Atau kalian akan berontak gitu. Jadi kapan ini bisa akan terjadi, akan terwujud, dambaan hati PAL 3 bagaimana, kapan akan terwujud, bagaimana. Wah, short semua. Ini butuh sedikit strategi sih. Oh, dan ini kan kesannya orang ini mau membunuh majikannya ya, dan kita ada death di situ. Kalau aku bilang ini bukan, mungkin memang ada orang yang menghalangi, tapi bagi aku mungkin si sosok Queen of Swords ini mungkin ibu kamu. Tapi menurut aku ini lebih ke kalian melawan diri sendiri. Jadi kayak Elsa di film Frozen 2. Jadi cuman ini lebih kayak self sabotage, sabotase diri sendiri. Jadi ada pikiran kalian yang bilang goblok atau apa, jangan, yang bikin kalian merasa seperti ini. Jadi ini pikiran kalian sendiri. Kalian tuh mau bebas, tapi rasio atau ego atau pikiran kalian bilang ini perbuatan yang bodoh, perbuatan yang ceroboh gitu. Jadi berdasarkan rasio ini dengan Queen of Swords ini. Tapi kalau kalian lihat Queen of Swords ini kayak pakai topeng, jadi nggak sincere, mereka nggak tulus. Jadi aku rasa kamu itu nggak jujur sama diri sendiri tentang apa yang kamu mau, dan itu akan menyakiti kalian sendiri pada akhirnya. Jadi kalian harus menyadari hal ini dulu, baru kalian bisa bebas untuk mengejar mimpi kalian. Kita ada kartu Three of Cups, dan di Three of Cups ini orang ini tenggelam. Jadi mungkin juga dia dibebani, kalian dibebani dengan harus memuaskan atau memenuhi keinginan keluarga atau teman-teman, bikin orang lain senang, tapi diri kalian tenggelam gitu ya. Jadi atau ini juga bisa jadi yang kalian inginkan tuh di luar. Jadi kalian nggak bisa napas, kalian mau keluar tapi nggak bisa gitu ya, ada yang menghalangi. Mungkin buat sebagian besar itu diri kalian sendiri, otak kalian sendiri yang memblokir kalian, atau mungkin memang ada orang lain yang perlu diajak bicara secara strategik supaya dia bersedia melihat sisi sudut pandang kalian. Ya, kalian merasa kayak boneka voodoo. Pada akhirnya situasi ini akan mencapai puncaknya dan nggak enak banget. Ada kartu death di sini, jadi transformasi ya. Jadi kalian akhirnya sudah sampai titik cukup. Saya mau keluar. I have enough. Gambarnya serem-serem, maaf ya. Jadi kalian akhirnya realize, menyadari kalian harus mengorbankan sesuatu untuk menjadi sosok magician ini, untuk meraih potensi kalian yang tertinggi. Oke? Coba saya tarik kartu lagi tentang waktu ya. Bagaimana ini akhirnya? Kapan impian ini bisa terwujud? Kapan impian kalian bisa terwujud? Bring love into the situation. Ya, jadi ini mencoba membuat orang, dan energi back of the deck-nya communication is key. Jadi dengan adanya Queen of Swords, ini energi udara semua ya, Gemini, Aquarius,
satu lagi apa, Libra. Jadi harus pinter-pinter untuk membuat orang mengerti sudut pandang kalian, untuk memudahkan jalan kalian untuk mengejar mimpi kalian gitu. Mungkin satu kartu lagi. Kapan impian PAL 3 akan terwujud, atau dambaan hati PAL 3 akan terwujud? Apa itu? Oh, you are very close to achieving your goal. Ya, jadi situasi ini sudah bagi kalian sudah nggak tertahankan lagi. Jadi akhirnya kalian akan terpaksa berontak atau bicara dengan seseorang mengenai hal ini ya. A personal issue reaches a resolution. Jadi harus ada pembicaraan, dan pembicaraan ini mungkin akan ada ya sedikit konflik lah, dan nggak akan mudah, tapi ya it will reach resolution ya. You are close to receiving. Ini satu kartu lagi, nothing will come of this situation. Ini mungkin artinya jadi orang yang menentang kalian akan tetap menentang kalian, tapi kalian harus memenuhi panggilan hati itu, panggilan jiwa itu, oke? Satu kartu lagi dari sini, dari Divine Doors Oracle, atau mungkin saya pakai ini aja sebentar ya. Ini biasanya saya di-cut di menit ke-33, jadi saya stop dulu di sini, saya lanjut lagi. Oke, nasihat advice untuk PAL 3 dalam mewujudkan impian mereka. Advice untuk PAL 3 please. Advice untuk PAL 3. Make it God's. Saya nggak akan ambil ini karena tengkurap. Make it God's. Release the idea of my. As soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedom arise. When there is no grasping, the right action gets shown. Free me from the prison of my dear Lord. Ya, ini kalian tuh nggak bisa melepaskan apa yang sudah kalian capai sekarang. Pekerjaan, rasa aman, comfort zone. Kalian nggak berani keluar, kalian nggak berani lepaskan. Tapi kalau kalian serahkan semuanya pada Tuhan dan kalian turuti kemana Tuhan mau membawa kalian, itulah kalian akan lebih bisa bahagia, karena kalian akan menjadi diri sendiri, diri kalian yang sejati gitu, seperti yang Tuhan inginkan gitu ya. Oke, dan kartu terakhir. Bagaimana hasilnya buat PAL 3 nantinya? Ini kayaknya mau keluar. Change beckons. Ya, perubahan memanggil. Oke. The path is shifting. The road leads a new way. Jadi mengarah ke jalan yang baru. Do not be alarmed as change beckons today ya. Jadi nggak ada jalan lain kecuali jadi kamu harus memenuhi panggilan nih. Karena kalau enggak, hidup kalian gak akan bisa bahagia. Maksudnya selalu ada yang kurang. Tidak peduli betapa kayanya hidup kalian, selalu ada yang kurang karena kalian gak menjadi diri sendiri ya. Gak menjadi diri sendiri. Oke, apa ini? Freedom flows ya. Kalau kalian menjadi diri sendiri, kalian bebas. Don't hold yourself back from worldly freedom. Dream grand things for divine sacred reason. Jadi mimpi kalian ini mimpi yang diinspirasi dari divine, dari universe, bukan ambisi sendiri ya. Anthony's Call. In thanks of my spirit safe and sound, all things that are lost so can be found. Jadi sama kayak lagu tadi, lagu Elsa itu, I am found ya. Jadi kalian menemukan diri kalian sendiri yang sejati, yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan diri kalian yang bukan palsu ya, maksudnya diri kalian sebagaimana dibentuk oleh masyarakat. Jadi itu kalian harus membebaskan diri, mau nggak mau.
Ya, jadi ini sedikit apa ya, abstrak, tapi saya rasa PAL 3 ini kalian sudah tahu apa yang saya maksud. Maksudnya kalau pesan ini kayaknya menggerakkan sesuatu dalam hati kalian, cobalah mulai cari tahu apa sesuatu itu ya. Cari tahu. Mulai dari melakukan hobi atau interest yang dulu waktu kecil bikin kalian bahagia banget, tapi sudah kalian nggak pernah pursue lagi. Misalnya musik, misalnya kalian dulu suka main suka ngeband, atau mungkin suka pengen jadi pramugari, saya nggak tahu. Itu cobalah dicoba lagi, karena saya yakin. Coba saya tanya lagi, apa pintu apa yang akan terbuka buat PAL 3? Cute song. A reminder for even the most hopeless of lost cases, you can find peace within the strangest of places. Jadi mungkin ada orang-orang baru dalam kehidupan kalian yang gak kalian duga-duga, yang akan membantu kalian untuk mencapai impian ini ya. Jadi selagi kalian mulai misalnya mulai nulis lirik lagi atau nulis musik lagi, terus diupload ke YouTube atau entah bagaimana, nanti akan ada orang yang mencari bakat, mungkin menemukan kalian gitu. Kayak film apa tuh ya, film A Star Is Born ya, Lady Gaga, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk melangkah memenuhi panggilan jiwa kalian, oke? Jadi itu untuk PAL 3, semoga membantu. Kalau resonate silahkan klik like, subscribe, and comment. Dan kalau ada yang perlu personal reading untuk tahu lebih dalam, detailnya ada di description box. Thank you so much. Ketemu lagi di pick a card berikutnya. Bye-bye.